Ini fase attacking yang dilakukan oleh pemain Barcelona yang merubah situasi 100% di atas lapangan setelah pemain Sociedad melakukan pelanggaran yang dihukum langsung kartu merah oleh wasit. Ya, Barcelona berhasil mengalahkan Real Sociedad dengan skor akhir 4-0 dalam lanjutan Liga Spanyol. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak nonton kanal YouTube Tomideski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Oke, susunan formasi di atas kertas Barcelona gunakan pola 1-4-1-4-1. Penyebutan bisa menjadi 1-4-3-3 pun termasuk. Real Sociedad di atas kertas gunakan pola 1-4-1-4-1. Kita masuk terlebih dahulu perihal Real Sociedad. Jika kita lihat beberapa tahun terakhir, kala pertemuan Barcelona menghadapi Real Sociedad, kebiasaan yang ditampilkan oleh Real Sociedad melakukan permainan high pressing. Pressing tinggi yang menyulitkan pemain Barcelona dengan nyaman untuk memainkan bola. Pada edisi pertandingan Barcelona dan Sociedad terbaru ini, hal serupa dilakukan oleh pasukan Imanol Alguacil, melakukan yang namanya high pressing. Dengan high pressing, konsekuensinya apa? Garis pertahanan itu akan tinggi, banyak muncul space, banyak muncul ruang di pertahanan yang dimiliki oleh Real Sociedad. Nah, harapan yang dilakukan Sociedad dengan melakukan high pressing apa? Ya, membuat pemain Barcelona tidak nyaman untuk lama-lama menguasai bola, dan itu terbukti. Akhirnya Barcelona pun tek tok cepat itu memindahkan bola dari kaki ke kaki, dari kaki ke kaki. Nah, selanjutnya ketika cepat-cepat pemain Barcelona memindahkan bola dari kaki ke kaki, yang diharapkan selanjutnya kesalahan muncul, error passing. Nah, di situ elemen yang aku suka dari Barcelona. Barcelona bisa meladeni apa yang dilakukan oleh Real Sociedad. Bagaimana retention ball, kekuatan pemain Barcelona untuk menahan bola dikala tekanan dilakukan oleh lawan. Apa yang dilakukan oleh pemain Barcelona? Melakukan yang namanya invite pressing. Ketika tanpa bola, Sociedad itu gunakan shape 4-1-4-1 atau bisa menjadi 4-4-2. Nah, ketika dengan skematisasi tanpa bola itu Sociedad melakukan high pressing, nah pemain-pemain Barca melakukan pancingan untuk semakin tinggi. Ketika semakin tinggi garis pertahanan dimiliki oleh Sociedad, maka ada ruang. Ketika ada ruang, dilakukanlah progressive pass. Nah, untuk pemain Barcelona dikala menghadapi situasi itu memiliki salah seorang yang aku pikir profilingnya oke di sektor pertahanan. Siapa dia? Pau Cubarsí. Ini bukan kali pertama kita membahas yang namanya deep pass, umpan kejutan yang langsung dari posisi belakang menuju ke sektor depan. Dikala Sociedad melakukan high press ataupun sudah muncul rongga, Pau Cubarsí memiliki andil besar. Nah, pada pertandingan ini Pau Cubarsí bertandem nih dengan Ronald Araujo. Kalau dari hitung-hitungan, Sociedad kawan-kawan tidak menciptakan yang namanya shot on target, 0. Kemudian big chance yang mereka miliki pun 0. Ya, itu ada imbas pastinya dengan kekurangan pemain yang dimiliki oleh Sociedad. Tapi ini sebuah hal yang memang kebiasaan yang ditampilkan oleh Real Sociedad. Tinggal bagaimana pemain Barcelona menanggapi high pressing yang dilakukan oleh pemain Sociedad di atas lapangan, reaksinya. Nah, untuk case Barca menghadapi Sociedad ini, reaksi dari pemain Barcelona aku sangat amat demen. Nah, ini malapetaka muncul bagi Sociedad ketika Pau Cubarsí melakukan yang namanya progressive pass. Di saat struktur pertahanan dimiliki oleh pemain Sociedad sudah renggang dari skema 4-1-4-1 berubah menjadi 4-4-2, kemudian berubah menjadi ya seperti 4-3-3 kan. Nah, kenapa situasi ini bisa terjadi? Karena invert pressing yang dilakukan oleh pemain Barcelona, dipindahkan bola ke belakang, tertarik pemain Sociedad ke posisi dari Cubarsí, kemudian muncul ruang, disitulah Cubarsí melakukan yang namanya progresi ke posisi dari Rafinha, dan garis pertahanan dari pemain Sociedad pun otomatis semakin tinggi
Nah, ketika semakin tinggi, tektokan terjadi antara Rafinha, Lewandowski. Dan Lewandowski memberikan bola tersebut ke belakang garis pertahanan yang dimiliki oleh Sociedad, dan disitulah dimanfaatkan oleh Dani Olmo. Nah, karena pemain Sociedad sudah tertinggal, maka pemain Sociedad yang bernama Elizondo, sang kapten kawan-kawan, melakukan sebuah pelanggaran yang langsung diberi kartu merah. Dan ya, aku pikir itu keputusan sudah tepat karena jenis pelanggarannya dokso. Ada kesempatan, ada kemungkinan besar opportunity didapatkan oleh Dani Olmo untuk menciptakan sebuah gol. Jadi ya, nggak ada kecurangan, nggak ada keanehan, kejanggalan. Kita semua sepakat untuk problem yang didapatkan oleh Dani Olmo di proses tersebut. Nah, setelah Real Sociedad bermain dengan 10 pemain sejak kurang lebih menit 16-17 kawan-kawan, di situ sudah tidak seimbang lagi permainan. Pertama, Real Sociedad secara high pressing sudah tiada mereka lakukan. Penekanan pun tidak ada mereka lakukan. Kedua, mereka otomatis cenderung bermain bertahan. Bagaimana menjaga strukturnya rapat padu padat di saat kekurangan pemain di atas lapangan. Otomatis ketika dua elemen tersebut sudah terjadi bagi Real Sociedad, pemain Barcelona dengan nyaman untuk mengontrol bola, mengendalikan permainan di atas lapangan. Jadi jika kita relevan bicara untuk match ini, pertandingan menarik itu ya saat pertandingan 11 versus 11 di atas lapangan, karena ada intensitas tinggi yang dimainkan oleh Sociedad. Tapi itulah dia namanya sepak bola kawan-kawan. Tentu ada sebuah yang namanya konsekuensi ya, karena apa yang dilakukan oleh pemain Sociedad, mau tak mau mereka harus menerimanya. Dikala sudah bermain dengan 10 pemain, lihatlah full weight-nya pemain Barcelona, karena mereka unggul pemain kan, mengalirkan bola 1-2 sentuhan, mendominasi, sangat-sangat amat tinggi lah. Nah, ketika bertahan dengan 10 pemain dimiliki oleh Sociedad, mereka bermain dengan 4-4-1 awalnya kawan-kawan. Nah, setelah di atas lapangan periode 10, 15 menit, 20 menit, diubahlah pendekatannya menjadi 5-3-1. Kenapa? Karena Barcelona menciptakan 5 pemain di sektor depan. Pada fase attacking, Barcelona itu membentuk struktur 2-3-5. Di belakang ada Araujo, kemudian Kubarsi. Fullback kanan, fullback kiri tentu akan naik. Di sektor tengah meninggalkan yang namanya Casado. Nah, otomatis sudah ada 3 kan pemain di sektor tengah. Kemudian di sektor attacking, di sayap kanan ada Lamine Yamal, kemudian di koridor half space sebelah kanan ada Dani Olmo, kemudian Lewandowski sebagai target man, kemudian Pedri pun masuk di koridor half space ke depan, Rafinha menjaga sisi kelebaran. Atau mereka melakukan switch, Rafinha sebagai false winger, di sisi kelebaran ada Gerard Martin, sebelah kiri kawan-kawan Pedri lebih mundur ke belakang posisinya. Dengan prinsip itu, maka dibutuhkan 5 pemain di belakang agar pemain dari Sociedad tidak kalah orang. Ketika 5-3-1 dimainkan oleh Sociedad tanpa bola, otomatis membuat sektor tengah mereka kekurangan pemain. Nah, ketika kekurangan pemain, intensitas yang mereka lakukan terhadap sektor tengah dari Barcelona sangat amat minimalis. Di saat sangat amat minimalis penekanannya, itulah yang membuat dominasi yang sangat amat tinggi. Pedri kawan-kawan, ini gila permainannya. Oke, ada Lamine Yamal, oke ada Rafinha, oke ada Casado, tapi Pedri inilah yang menciptakan ataupun yang merajut struktural attacking yang dimiliki oleh Barcelona. Nah, lalu disupporting oleh Casado yang di pertandingan ini intelijensi pergerakan yang ke sana, ke sini, ke depan, ke belakang, luar biasa. Dani Olmo pun serupa permainannya. Jadi kawan-kawan, sektor tengah Barcelona yang dimainkan sejak awal, Pedri, Casado, Dani Olmo, itu kan secara rating mereka tinggi. Nah, tingginya itu kan ada andil karena perubahan keseimbangan permainan dari Real Sociedad. Kemudian setelah berjalannya waktu, dor, Barcelona menciptakan 1 gol, 2 gol, 3 gol, 4 gol. Ya, aku pikir itu normal dan layak Barcelona memenangkan pertandingan ini karena sudah tidak seimbang apa yang dilakukan oleh Real Sociedad. Yang aku mention itu ya, bagaimana efektifnya Barcelona memanfaatkan situasi bola mati. Banyak aku baca di kolom komentar, kok golnya seperti itu dari bola mati, dari bukan skematisasi. Kan sudah disebut oleh Hansi Flick yang kita ulas di video sebelumnya kawan-kawan, bahwa ada andil dari coach Heiko sama coach De La Fuente bagaimana memperbaiki situasi set piece ataupun corner kick
bola-bola mati lah yang dimiliki oleh Barcelona. Memang situasi free kick yang belum ada nih setelah peninggalan Messi. Kalau dulu Barcelona mendapatkan free kick, gol, tendangan bebas Messi. Sedangkan di posisi sekarang, setahu aku cuman ada Pau Victor. Secara kapasitas memang mumpuni. Nah, itulah yang belum dimiliki. Jadi untuk di momen level sepak bola sekarang, ketika ada proses gol lewat corner kick, malah itu hal yang telah berkembang, hal yang telah banyak dimanfaatkan oleh klub-klub. Nah, jika Barcelona di pertandingan menghadapi Sociedad, di pertandingan menghadapi Atletico kemarin efektif dari situasi corner kick, ya mengapa tidak? Itulah dia namanya perkembangan sepak bola. Oke, kesimpulannya, case close, Barcelona memang layak menang. Real Sociedad bukan lagi menampilkan permainan seperti sejak awal di atas lapangan. Gimana menurut kawan-kawan? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.